calon lurah, alhamdulillah kemarin ada yang berhasil. Ya. Yang calon legislatif, alhamdulillah juga berhasil. Yang minta legalisir kuliah di swasta, alhamdulillah juga masuk. Yang di negeri juga masuk semuanya. Jadi, kalau orang ingin sukses dunia, maka harus dengan ilmu. Kalau ingin sukses akhirat, maka juga dengan ilmu. Kalau ingin keduanya, juga harus dengan ilmu. Karena memang embrionya dari pondok pesantren. Jadi mereka selain belajar di PKBM Subul Salam, mereka juga para santri yang setiap hari mengenyam pendidikan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan PKBM Subul Salam, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan dapat menjalani hidup dengan penuh sukacita. Perkenalkan, saya Rika. Pada kesempatan hari ini yang sangat istimewa, saya akan memandu podcast perdana dari PKBM Subul Salam, yang mana podcast ini akan menjadikan sarana untuk wadah tempat kita berbagi cerita, berbagi pengalaman, ataupun kisah hidup. Pada momen yang istimewa kali ini, saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah salah satu pengelola dari PKBM Subul Salam, yaitu Bapak Yayit Rahmanullah, sarjana komputer. Gak usah berlama-lama, langsung saja kita sapa beliau dan kita mulai tanya jawab bersama beliau. Assalamualaikum Pak Yayit. Waalaikumsalam Bu Rika. Nah Pak Yayit, ini sebelum melangkah lebih jauh nih, kita berbicara tentang PKBM. Banyak sekali masyarakat yang belum mengenal tentang PKBM sendiri. Nah, coba Bapak bisa kenalkan ke rekan-rekan PKBM di luar sana yang mungkin, atau masyarakat di luar sana yang mereka belum begitu mengetahui tentang apa sih PKBM itu. PKBM Subul Salam itu pusat kegiatan belajar masyarakat. Yeah. Yaitu adalah pendidikan non formal di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau di kabupaten berarti PKBM Subul Salam berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak. Nah, PKBM ini itu ada program belajar mulai dari paket A setara SD, paket B setara SMP, hingga paket C setara SMA. Begitu Bu Rika. Lalu apa bedanya antara PKBM dengan sekolah formal lainnya, Pak? Kalau PKBM itu pembelajarannya itu berbeda dengan pendidikan formal. Kalau PKBM itu pendidikannya itu bagi anak-anak yang tidak selesai atau adanya putus pendidikan dari sekolah formal. Mungkin karena ekonomi, sosial, ataupun budaya. Dan pembelajarannya pun itu waktunya fleksibel, tidak seperti sekolah formal yang setiap hari. Begitu Bu Rika. Oh iya. Terus banyak yang belum tahu nih Pak, apa sih kepanjangan dari PKBM? Kalau kayak semacam SD itu kan sekolah dasar ya, kalau SMP sekolah menengah pertama, SMA sekolah menengah atas. Lalu kalau PKBM sendiri itu kepanjangannya apa Pak? Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Itu berarti berisikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Berarti di situ tidak hanya belajar saja Pak ya, berarti isinya tentang, maksudnya kalau sekolah tadi kan dia setara SD, setara SMP. Kalau di situ ada pusat kegiatan kan berarti kan ada selain belajarnya, apa saja sih yang di dalamnya gitu. Jadi di PKBM itu selain pelajaran-pelajaran seperti sekolah formal, kita ada ekstrakurikuler, pelatihan yang
berorientasi kepada peserta didik. Nah, karena kebanyakan peserta didik ini itu orang yang biasanya itu kreatif, ada yang bekerja, dan kadang yang usianya sudah tidak produktif. Di sini dikasih pembekalan seperti pelatihan-pelatihan, ada tata rias, ada tata boga, ada komputer. Nah, mungkin yang saat ini podcast, ada Arbana. Ya, ini dilihat nanti kira-kira peserta didiknya itu seperti apa. Jadi kita mengikuti mereka. Gini Pak Iyet, kalau itu tadi berbicara tentang berarti kegiatannya itu kan kalau sekolah formal itu kan berarti kan setiap hari masuk dari Senin sampai hari Sabtu. Nah, kalau dari PKBM sendiri itu terus waktunya itu menyesuaikan dengan bagaimana? Atau bisa dijelaskan seperti itu untuk waktu kegiatan pembelajarannya? Jadi yang di PKBM Subuh Salam kebetulan ini kita pembelajarannya setiap hari Jumat, Sabtu sampai Minggu, Bu. Jadi kita mulai pagi sampai sore hari, karena kadang ada pelatihan-pelatihan begitu. Nah, itu kita sudah sedikit mengenal ya Pak ya tentang PKBM itu seperti apa. Nah, sekarang kita masuk nih ke PKBM Subul Salam sendiri. Kalau boleh tahu nih Bapak, bagaimana sih berdirinya atau sejarah berdirinya, kenapa kok ada PKBM Subul Salam seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan sama Bapak sebagai pengelola di sini. Iya. Jadi awal mula di sini berdiri Pondok Pesantren Subul Salam. Nah, yang mendirikan adalah 3 bersaudara, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Hafid sebagai pengasuh, Bapak Kiai Haji Muhammad Asik sebagai ketua yayasan, dan Bapak Kiai Haji Muntaros Badi sebagai seksi bidang pendidikan. Mereka bertiga itu adalah satu ulama, yang kedua dia adalah seorang sarjana. Jadi mereka tidak hanya mengandalkan agamanya, tapi juga memprioritaskan pendidikan umumnya. Nah, dari itulah makanya dari santri ini diwajibkan menuntut ilmu baik umum maupun agama. Sebagian dari para santri itu mengikuti sekolah umum, ada yang ada di sekitar, namun sebagian lagi tidak sekolah dikarenakan dapat menghalangi proses beliau menghatamkan Al-Quran. Dari itulah muncul pemikiran mereka bertiga, bagaimana kalau mendirikan namanya dulu masih paket ya Pak, paket ya? Sekolah paket dulu itu. Nah, akhirnya anak-anak ini yang tidak sekolah di luar, mereka wajib sekolah paket. Nah, sampai lama-lama tambah tahun, tidak hanya santri saja yang masuk, ada masyarakat sekitar yang akhirnya ikut masuk. Mereka-mereka biasanya pada waktu itu usianya sudah tidak produktif, mungkin dulunya hanya lulus SMP, ada yang lulus SD lah. Dengan adanya di Subul Salam membuka program pendidikan non formal ini, mereka mengambil peluang ini supaya mereka dapat berpendidikan lebih tinggi, paling tidak SMA. Dan itu sejalan dengan program pemerintah, yaitu wajar didas pada waktu itu, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada waktu itu. Nah, setelah berselang waktu dari dari sekolah kejar paket, ketika didirikan dikepalai Pak Dr. Kiai Haji Muntaros Badi. Nah, kemudian beliau meninggal pada tahun mungkin 2014 ya, terus diteruskan sama menantunya, yaitu Bapak Afif Taufikur Rahman. Nah, di saat Pak Afif itulah hingga di tahun 2016
berubah nama sekolah kejar paket, berubah jadi menjadi PKBM, PKBM Subulus Salam hingga sampai saat ini, begitu Bu Rika. Berarti untuk PKBM Subulus Salam ini sudah berdiri, berarti sudah berapa tahun Bapak? Kalau berdirinya itu 2007, itu karena saya meneruskan saja. Setahu saya yang sebenarnya yang di sertifikat di izin itu 2007, begitu Bu Rika. Berarti untuk jenjangnya itu kan berarti kalau di sini sudah jenjangnya dari paket A, paket B, dan paket C ya Bapak ya. Jadi paket A itu setara dengan sekolah dasar atau SD, kemudian paket B itu setara dengan SMP, dan juga ada paket C yang setara dengan SMA. Sebetulnya kalau ijazah yang misalnya dikeluarkan dari sini itu sudah bisa ya Bapak ya untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau mau sekolah setelah misalnya kuliah seperti itu, bisa ya Bapak ya? Bisa Bu Rika. Jadi karena mereka itu setara dengan SD, SMP, SMA, sekolah yang lulus paket A bisa melanjutkan di SMP. Sekolah yang lulus paket B bisa melanjutkan ke SMA, dan sekolah yang lulus paket C bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, itu Bu Rika. Nah, untuk siswa dari PKBM Subulus Salam sendiri itu atau hanya ada dari dari santri Pondok Subulus Salam, atau mungkin ada orang luar juga ya Bapak yang maksudnya yang sekolah di sini seperti itu? Jadi para peserta didik yang ada di PKBM Subulus Salam sebagian besar itu dari kalangan santri, Bu. Nah, yang santri di sini ada sebagian, santri luar juga ada. Nah, yang masyarakat bukan santri juga ada. Jadi di sini memang lebih ke santri. Bagi yang masyarakat tidak santri, biasanya yang sudah berumur atau berusia tidak produktif ada, tapi sebagian kecil itu. Rata-rata mereka berusia produktif atau usia anak sekolah. Berarti yang sekolah di PKBM Subulus Salam rata-rata anak-anak yang memang usianya memang usia sekolah ya Bapak ya. Jadi kan memungkinkan mereka untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi gitu nggih. Iya Bu Rika, ada beberapa anak didik dari PKBM Subulus Salam yang melanjutkan di perguruan tinggi. Ada yang di universitas swasta, ada juga yang di universitas negeri, Bu. Nah, itu ada yang dari ambil ke universitas atau fakultas agama karena melanjutkan dia dari pondok, ada yang melanjutkan ke umum gitu. Ada yang mulai ikut kuliah D3 sampai ada yang sarjana gitu. Nah, mungkin Pak Yid bisa menceritakan kepada para penonton podcast PKBM Subulus Salam ini, ada nggak sih salah satu alumni atau maksudnya siswa yang sekolah di tingkat paket C kemudian melanjutkan ke perkuliahan atau perguruan tinggi, jadi bisa menginspirasi teman-teman nih kalau misalnya yang ada di rumah, misalnya yang lagi nonton ini mau bingung, kayak sudah kerja tapi dia pengen sekolah lagi, tapi dia nggak tahu kalau sekolah formal kan mungkin sudah expired ya usianya ya, maksudnya usianya sudah nggak boleh lagi sekolah di sekolah formal kan seperti itu. Nah, bisa mungkin diceritakan pengalaman yang bisa menginspirasi buat teman-teman semua yang ada di rumah, jadi kan bisa mengetahui ini pernah melanjutkan kemana saja mereka, seperti itu. Yang saya tahu nih dari mereka beberapa waktu yang lalu ada yang mengikuti penjaringan atau calon legislatif karena mereka minta legalisir. Nah, akhirnya saya mengetahui bahwa mereka mengikuti
ada yang calon legislatif, ada yang calon lurah, dan macam-macam. Nah, sebagian dari mereka yang calon lurah, alhamdulillah kemarin ada yang berhasil. Yang calon legislatif, alhamdulillah juga berhasil. Yang minta legalisir kuliah di swasta, alhamdulillah juga masuk. Yang di negeri juga masuk semuanya. Jadi di antara mereka yang benar-benar bersungguh-sungguh bahwa pendidikan itu sangat berarti, barang siapa dia bersungguh-sungguh berarti dia akan mencapai tujuannya, dia berhasil maksudnya gitu. Betul. Wah, berarti ceritanya ini di PKBM 10 Salam ini sudah mencetak orang-orang yang sudah sukses ya Bapak ya. Jadi nggak cuman jadi sekedar hanya sekolah, yang mana ini tadi kan didirikan oleh beliau-beliau para tokoh-tokoh agama yang ada di Demak juga nggih. Nah, itu kan tidak hanya ingin mendirikan atau memfasilitasi anak-anak. Yuk, harus ada pendidikan formal, karena bagaimanapun itu kan kalau kita mau mencari pekerjaan ataupun melangkah ke dunia kerja itu kan ternyata butuh ijazah yang legalitasnya itu kita mintakan ke dinas pendidikan seperti itu. Jadi kan ini tadi kan dari cerita Bapak saya bisa mengambil bahwasanya anak-anak itu sekarang sudah aman, maksudnya dalam artian kalau misalnya mereka setelah lulus dari sini mereka mau jadi lurah tadi, kemudian jadi anggota dewan, kemudian juga yang mau melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri ataupun di sekolah swasta itu juga bisa ya. Jadi mereka sudah berhasil seperti itu. Nah, jadi bisa jadi inspirasi buat kita semua dalam artian di usia berapapun kita ya Pak ya, berarti kita tidak menutup kemungkinan kita itu bisa meraih cita-cita kita. Jadi di usia berapapun mau belajar di PKBM ini bisa. Nah, untuk PKBM 10 Salam ini terfokus pada hanya santri 10 Salam atau mungkin ada pondok-pondok lain yang merger sekolah di sini Bapak? Bisa diceritakan? Ada beberapa pondok Bu yang bergabung, santrinya belajar di PKBM 10 Salam. Itu ada dari Mijen, ada dari Bonang, dan ada yang dari kecamatan Demak sendiri. Jadi di dalam kota sendiri ada, di luar kecamatan juga ada, begitu. Berarti total siswanya untuk saat ini di tahun ajaran 2004-2025 itu kira-kira ada berapa banyak Pak siswa untuk jenjang paket A, paket B, dan paket C? Berarti kalau mergernya aja nggak cuma di daerah Demak Kota, ada yang dari Weding, ada yang dari Jeleper, Mijen, itu kan berarti cukup lumayan banyak berarti Pak ya siswa yang ada di naungan PKBM 10 Salam ya? Ya, yang belajar di sini kira-kira 527. Wah, dari ya. Paket A, paket B sampai paket C. Nah, dari mereka memang kebanyakan 95%-an dari kalangan santri, dari beberapa pondok tadi. Nah, sisanya dari masyarakat sekitar memang yang ingin meneruskan. Bukannya masyarakat sekitar itu, kenapa kok masyarakat sekitar itu kok di sini sedikit lebih cenderung banyak santri? Nah, kadang mereka itu di sini kumpul dengan santri itu mungkin agak malu. Jadi karena mungkin usianya sudah agak tua lah, mungkin dia agak gimana gitu mungkin sama santri-santri, begitu beliau. Jadi gini ya Pak ya, jadi dari penjelasan jenengan itu kan bisa saya lihat bahwasanya yang bersekolah di sini rata-rata memang usianya kan usia anak-anak sekolah, terus kemudian ada juga beberapa yang bekerja juga ya Pak ya, sambil bekerja. Kalau boleh tahu pembelajaran kalau di sini tadi berarti hari Jumat, Sabtu,
dan Minggu. Itu mulai dari pagi sampai dengan siang. Terus untuk kegiatan pendorong apa ya istilahnya kayak ekstra atau kegiatan di luar belajar mengajar itu bisa dijelaskan mungkin Bapak, karena saya melihat itu kan aktif sekali di TikToknya jenengan ya terutama. Saya lihat itu kegiatannya kok cukup menarik dan banyak. Mungkin bisa diceritakan ke para penonton kita yang ada di rumah, kira-kira itu seperti apa sih kegiatannya yang ada di sini, terus kemudian apa saja yang mungkin nanti bisa kita ulik satu-satu, para pembimbingnya kita undang ke podcast ini gitu ya Pak ya. Iya. Jadi di sini pelatihannya ekstrakurikulernya itu ada tata rias, ada tata boga, ada TIK, ada rebana. Nah ini ada podcast. Mungkin nanti ada apa lagi, tentunya kita melihat kontekstual dari para peserta didik, dia apa ya yang mereka sukai, karena sekarang mencoba berorientasi pada peserta didik, pembelajarannya ini berorientasi pada peserta didik. Kenapa kita ambil tata rias, kenapa kita ambil tata boga? Karena sebagian besar di sini cewek. Nah, jadi supaya tata rias paling tidak mereka bisa merias diri sendiri. Ya. Betul sekali. Dan nantinya bisa memasak untuk suaminya. Gitu. Jadi dua ini harus mereka miliki, karena sebagian wanita yang laki-laki bisa mengikuti TIK, nanti bisa mengikuti ini, nanti mungkin ada podcast, ada fotografer, mungkin nanti ada rebana, itu laki-laki boleh. Biasanya laki-laki kan sukanya ketika nanti ke mungkin podcast, ke kamera, atau mengoperasikan atau mengedit dan sebagainya, begitu. Nah, penonton di rumah cukup menarik ya tadi. Jadi ternyata kegiatan yang ada di PKBM Subulus Salam itu tidak hanya sekedar belajar materi bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, tapi juga ada kegiatan di luar pembelajaran yang cukup menarik. Tata rias, tata boga, kemudian ada TIK, dan ini adalah podcast kita. Ini adalah menjembatani juga buat teman-teman ya Pak ya yang mau mencoba, karena sekarang itu kan Pak It punya pandangan yang sangat maju, bahwasanya ingin yang kegiatannya itu mendukung yang sedang hit saat ini gitu ya Bapak ya. Jadi yang sedang hit saat ini dimasukkan kayak tata boga itu kan harus bisa masak, terus kemudian juga tata rias harus bisa mempercantik diri minimal ya Bapak ya. Kemudian podcast, nah sosial media itu sudah menjadi salah satu kayak yang sekarang itu sedang memang diminati oleh banyak kalangan. Jadi kalangan yang kecil sampai orang dewasa dan tua pun suka menonton semuanya di sosial media gitu ya Pak ya. Dari begitu banyak kegiatan ataupun program-program yang Bapak punyai, harapan kedepannya itu seperti apa untuk PKBM Subulus Salam? Ya, jadi PKBM Subulus Salam sebenarnya ini sekolah yang sangat strategis Bu Rika, karena memang embrionya dari pondok pesantren. Jadi mereka selain belajar di PKBM Subulus Salam, mereka juga para santri yang setiap hari mengenyam pendidikan agama, yang setiap hari bertemu dengan para ustadz yang mengajari mereka. Jangan dilihat bahwa mereka hanya agama, di agama itu diajarkan semua ilmu. Jadi contoh mengenai ilmu pengetahuan alam, di Quran ada menjelaskan tata surya, mengenai alam, mengenai tanah. Nah, mereka juga sebenarnya diajar juga oleh para ustadznya mengenai ilmu pengetahuan alam yang ada di kitab agama. Misalnya mengenai sosial, IPS, misalnya ilmu pengetahuan sosial, di situ ada kitab mengenai bagaimana cara bersosialisasi, bagaimana caranya bertata krama, bagaimana caranya memiliki adab yang baik.
Di situ juga diajar misalnya mengenai geografi, di situ ada mengenai wilayah. Contohnya di Quran kan ada Allah menciptakan manusia bersuku-suku untuk saling mengenal satu sama lain. IPS juga itu jadi di agama sudah ada. Itulah ya. Misalnya lain apalagi ilmu sejenisnya apalagi di situ ada. Paling tidak makanya kita agak ringan sebenarnya mengajar di PKBM itu agak ringan karena mereka juga sudah tahu ketika mereka belajar. Nah itu jadi ilmu-ilmu mungkin yang belum ada di ilmu agama mungkin bahasa Inggris mereka. Kalau matematika ada. Nah nanti yang gurunya bahasa Inggris lah ini agak ekstra karena di pesantren nggak ada kitab bahasa Inggris gitu. Jadi harus belajarnya effortnya lebih ya Pak ya daripada yang bahasa Arab mungkin. Iya betul. Nah jadi memang dari para santri ini sebenarnya begini ya. Mereka memang itu mendahulukan ilmu agamanya, memang mereka mendahulukan agamanya. Untuk ilmu umumnya memang agak dinomor duakan dulu. Tapi nanti ketika ilmu agamanya mereka sudah selesai, pasti mereka akan berpikir mengejar ketertinggalannya ilmu umumnya. Nah, karena bagaimanapun juga ini sangat penting. Kan lebih indah tuh apabila mereka para santri sudah alim, hafal Al-Quran, tapi sarjana, punya status predikat pendidikan yang tinggi kan gitu. Nah dari anak-anak ini sebenarnya begini, kalau dia inginkan ada apa? Kalau orang ingin sukses dunia maka harus dengan ilmu. Kalau ingin sukses akhirat maka juga dengan ilmu. Kalau ingin keduanya juga harus dengan ilmu. Nah itu yang itu. Jadi mereka kita tekankan itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Ada lagi yaitu ketika sahabat Nabi itu berdoa, ya Allah, saya menderita di dunia tidak apa-apa, yang penting saya enak di akhirat. Nabi mendengar itu ditegur, kenapa kok kamu minta yang di dunia nggak enak nggak apa-apa, yang penting di akhirat nggak apa-apa. Kalau bisa kan keduanya, dunia akhirat semua ya Pak. Dunia akhirat. Makanya Nabi mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi minta kebaikan dunia dan akhirat. Jangan minta salah satu. Kita tetap berusaha dengan belajar tadi. Setinggi-tingginya ya sekolah umum, ya sekolah agama tadi sama begitu Burika. Ya. Nah, cerita dari Bapak Yaya tadi cukup menginspirasi bagi kita semua ya teman-teman penonton di rumah, teman-teman podcast dari PKBM Subulus Salam. Nah, tadi kesimpulannya bahwasanya kalau mau sukses di dunia itu dengan ilmu, dan mau sukses di akhirat juga dengan ilmu. Dan kalau mau sukses keduanya juga dengan ilmu. Nah, ilmu didapatkan dengan cara kita belajar. Belajar tentunya tidak mengenal usia, mau usia berapapun, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jadi terutama di PKBM ini kita bisa belajar dari usia berapapun, kita tidak ada kata terlambat. Terima kasih untuk waktunya Pak Yaye, sudah meluangkan waktunya. Menambah satu. Oh boleh, silakan. Jadi ada bahasa kemarin ditulis itu begini, ilmu sudah ditulis, ilmu sudah didudukan. Barang siapa yang tidak mau belajar, sungguh keterlaluan. Nah, keren sekali ya quote dari Pak Yayat, sehingga kita bisa tahu bahwasanya ilmu itu sangat penting sekali. Mau sukses bisa dengan ilmu, baik di dunia ataupun di akhirat.
Bahkan Kanjeng Nabi pun mengajak kita harus selalu menuntut ilmu seperti itu. Nah, untuk teman-teman di luar sana yang belum sekolah dan bingung mau sekolah di mana, boleh banget bisa sekolah di PKBM Subulus Salam. Nah, hari ini podcast dari PKBM Subulus Salam saya cukupi dulu. Terima kasih Pak Yayat atas waktunya. Bisa ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya seperti itu. Saya akhiri sekian, saya Arika pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.